Nah, aduh agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Ini baru beberapa menit setelah rilis data. Nah, jadi kira-kira beginilah. Ini beberapa saat setelah rilis data, coba kita lihat ada rilis data dari si US. Kita lihat ya. Ini agak repot nih. Mana nih? Bisa ditarik ini. Oke, lihat dulu. Jadi ada rilis GDP-nya US. eh Sedikit membaik ya dari perkiraan, tapi setidaknya dia lebih rendah dari periode sebelumnya, yang periode yang lalu itu di 4,9%, sekarang rilisnya di 3,4%. Lalu ada jobless claim. Jobless claim ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, jadi posisinya sekarang 210, berarti lebih rendah dari periode sebelumnya. Nah, diperkirakan di 215, ternyata justru menurun. Lalu kita lihat ke chart, situasinya adalah nah, si market justru merespon ini. Padahal ini jadi berita bagus ya. Sepertinya jadi berita bagus. Nah, ini goalnya sedikit tertekan. Di situasinya, nah ini justru direspon menurun ya. Tapi si poundnya malah justru menguat. Kita lihat di posisi euro sendiri. Euro sendiri justru, nah, nih. Jadi sepertinya sepertinya market lebih berpihak ke bullish ya. Kita lihat dulu. Nah, ini goalnya ini malah justru relatif turun kalau kita perhatikan ya. Oke ya. Jadi ini kondisi setelah data. Nah, wis lumayan ini. Ini pasca rilis lumayan penurunnya. Cuman kalau di goal sendiri saya sebenarnya lebih cenderung suka nyari posisi nge-buy sih. Karena memang trennya betul-betul tren-tren kuat up nih. Saya belum berani memutuskan untuk nge-sell walaupun kayak gini kondisinya. Tapi kalau ini tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini tidak mampu menembus. Tidak mau. Nah, ini karena cenderung jadi berita bagus, sepertinya memang dolar sedikit mengalami penguatan. Nah, ini yang paling seru sebenarnya. Cuman berani nggak ya? Nah, kalau udah kayak gini planningnya gini aja. Ini sini, lalu ini sini. Nah, kalau saya gitu aja. Ini saya buang aja. Mana yang ter-breakout. Nah, tinggal menunggu mana posisi yang ter-breakout aja. Karena sebenarnya datanya bagus dan memang trennya ini di M5 ya, trennya masih turun. Tapi sepertinya di H1 juga masih turun. Saya cenderung turun, apalagi tadi di candle H1 ini ada bentukan seperti pergerakan yang mengkonfirmasi harga akan kembali bergerak turun ya, ditandai dengan shadow yang cukup panjang, shadow up. Nah, lalu soal keputusan kita lihat dulu. Nah, ini sebenarnya kalau ini mampu break area ini mungkin ya ini, tapi paling dekatnya ada daerah sini, shadownya itu daerah sini. Nah, atau bahkan malah kembali up lagi, bisa jadi hanya sesaat. Saya lebih tertarik sebenarnya untuk cari posisi buy sih. Nah, karena semua masih mendukung dari sisi EMA eksponensialnya, eh, kecenderungan pergerakan harga, semuanya masih didominasi dengan kondisi yang uptrend. Nggak menarik ya. Nah, kalau daily sih masih up ya, dan ini kembali ke areal support yang cukup kuat. Kayaknya juga. Kalau long lebih suka ngebuy sih sebenarnya. Tinggal tunggu-tunggu aja dulu redaksinya. Nah, nih.
kembali harga kembali bereaksi untuk naik. Jadi lalu muncul pertanyaan, kenapa saat data ekonomi itu dianggap bagus, tapi kenapa mata uang melemah? Nah, itu juga kejadian. Nah, jadi seperti ada anomali ya, ada kejadian yang tidak biasa. Tapi uh, respon market memang begitu karena data ekonomi itu jadi perhatian bagi teman-teman yang bukan sekedar trading di forex saja. Jadi ada di saham, lalu di komoditas juga menggunakan data ekonomi ini sebagai keputusan transaksinya. Jadi itu kenapa kadang-kadang justru saat data bagus muat. Makanya kenapa si kalender ekonomi ini hanya kita jadikan ini aja gitu, hanya kita jadikan sebagai eh, jawaban kenapa harga bergerak gitu. Paling hanya itu aja. Nah ini juga posisinya kalau kita berdasarkan pivot ya tadi pagi ketika open market sebenarnya harga di atas pivot ini yang memberi informasi sebagai apa, kecenderungan harga sebenarnya cenderung akan lebih naik. Tapi ini kan teori secara pivot point. Ada kondisi di mana teori itu akan salah gitu. Ini saya sebenarnya lebih tertarik untuk nge-buy sih. Serius, kalau untuk nge-buy saya lebih tertarik. Kondisinya lebih memberi nih. Jadi ini seperti ini. Nah, ini di sini ini ada bullish engulfing walaupun belum terkonfirmasi ya. Akhirnya gagal terkonfirmasi oleh bentukan candle yang berikutnya ini justru terkesan seperti shooting star ya. Nah, seperti diputuskan nge-buy apabila harga emang naik dan kayaknya memang responnya naik. Ya, kita coba ya. Gak apa-apa deh, kita coba nge-buy deh. Atau eh tadi barisan goal saja ya. Kalau goal saya biasanya 0,02 aja ya. Kita coba lah. Oke, kita entry nah. Jadi resiko yang kita hitung memang lumayan besar sekitar $36 ya, 37. Ini pastinya SL di sini. Cuman biasanya kalau saya tungguin saya nggak pakai SL. SL-nya biasanya jauh-jauh, mah kok jauh ya katanya. Ya, itu kan tingkat resiko paling parah. Bisa jadi kalau ternyata turun di area ini juga bisa udah bisa cut loss. Saya juga tertarik di pound. Nah, ini untung belum jadi tadi. Nah, ini kan. Nah, situasinya jadi begini. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya masih cenderung sini. Saya aja berani ini. Siap-siap ya. Ini di euro juga begitu, ini begitu. Oke deh. Sebenarnya idealnya adalah menunggu konfirmasi, tapi ketika sebuah respon itu sudah kita identifikasi, kita boleh masuk duluan. Sejauh batasan risikonya kita tahu. Kita masuk ya. Oke. Jadi saya punya dua posisi di XAU USD 1 dan di GBP USD 1. Nah, ini di sini itu sekitar 20-an. $20 ya, berarti sekitar 40-an pip ya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, kalau sudah Hendrik ini tinggal menunggu nasibnya akan jadi seperti apa. Biar gampang dilewati oleh harga, kita hapus saja ya. Kadang-kadang garis yang kita buat tuh seringkali memang betul-betul jadi penghalang gitu. Nggak gitu. Nah, ini garis di bawah nggak apa-apa lah ya, biar nggak turun ke bawah harganya ya. Oke. Kira-kira begitu. Tinggal menunggu nasibnya jadi seperti apa. Yuk. Karena sebenarnya kalau seandainya ini benar-benar terkonfirmasi bisa up, ini jadi seperti bentukan double bottom ya. Ada istilah pattern itu adalah double bottom, ada double top. Nah, itu
sebuah pattern yang eh, mengindikasikannya reversal. Dia tipe-tipe reversal ya, tipe-tipe pembalikan arah. Nah ini, nah kan kita masih nunggu, saya masih nunggu nih. Kita lihat 15 setelah rilis. Nah, ini kalau dia 15 masih ada potensi ini naik. Jadi memang ada resisten terdekat tadi ketika harga sedang bergeraknya. Nah, ini baru break. Kenapa break? Karena belum berganti candle. Nah, ketika sudah close candle dan dia terkonfirmasi di atas, itu namanya breakout. Bagian tak enaknya justru di sini. Nah, justru harga kembali turun. Nah, tinggal menunggu aja. Kalau pound sterlingnya sih sepertinya ini. Wow. Hmm, tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan mungkin nanti di area ini, kalau harga di area ini mungkin saya akan averaging ya. Karena memang cukup kuat, atau setidaknya ada di area resisten yang 2 hari lalu akhirnya tertembus di hari ini, dan ini tadi sempat mencoba dan gagal. Nah ini ke sini, saya berharap ini akan ada, jadi karena sudah terkonfirmasi terapa, jadi saya berharap ini adalah area betul-betul strong support ya, support yang cukup kuat bagi si emas untuk harga bergerak turun. Jadi mungkin di sini nanti saya akan coba ini, mungkin kalau bahasanya sih reload, cuman mungkin averagingnya dengan lot yang lebih kecil saja. Masih dak dikduk. Situasinya masih dak dikduk. Ini juga begitu, tapi kayaknya ya mudah-mudahan aja beneran jadi double bottom ya. Kalau jadi double bottom itu setidaknya dia akan membentuk new high. Kalau ini seperti bentukan channel, mungkin nanti dia akan ke sini. Nah, kita lihat, saya coba tarik trendline-nya. Nah, mungkin areal tujuannya tuh areal sini. Mungkin karena kan sifatnya hanya analisa ya. Jadi kalau kita udah entry itu ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya berpasrah saja. Ya tinggal siapkan plan B, plan C, dan seterusnya. Kayak ini. Saya mungkin siapkan plannya ya. Nah, biasanya di M5 ketika ada bentukan-bentukan reversal ya, mungkin saya akan averaging, paling itu aja. Sekarang deh, nah, itu kan. Nah, ini sambil ngopi ya, biar ini ya, biar kuat nahan floating ya. Nah, asik tuh kayaknya tuh. Saya akan menunggu paling tidak di menit 50. Jika ini memang betul-betul terkonfirmasi up, membentuk candle up, mungkin saya akan entry lagi. Nah, malah udah kenceng ya. Jadi kembali ke awal, eh, data ekonomi itu kan terkait fundamental ya. Jadi fundamental itu menjawab pertanyaan kenapa harga bergerak. Nah, lalu setelah fundamental itu
dirilis, kita tinggal ke teknikal saja. Cara teknikal seperti apa, itulah teknikal tool yang akan menjawab kapan sih idealnya kita entry. Paling kayak gitu saja sih, yang simple-simple saja, karena kalau yang rumit bingung. Nah ini kayaknya membuka peluang nih. Pontnya juga belum asik nih. Nah kalau berdasarkan pivot, nah ini belum mampu. Nah, tertahan, masih tertahan ya, tertahan oleh pivot area. Nah ini justru turun lagi ya, tapi berani. Saya selama ini membentuk candle up, saya kena averaging. Dengan averaging tentu kita menambah resiko kan. Ada resiko yang kita tambah di situ. Nah, si pound sterlingnya seperti apa? Masih di sini juga, masih berkutat di area itu. Jadi harapan saya memang dia nanti akan ke sini ya. Itu kalau sesuai harapan. Kalau dengan catatan kalau sesuai harapan. Nah, kita lihat nih. Kita pakai ini deh, kita pindah deh, pakai indikator yang memberikan ini khusus di XAU aja nih. Kondisi ini nih. Nah, ini sudah profit yang ini 1,2, 1,6. Nah, udah 2, saya masih berharap naik lagi lah ya. 3 nih. Nah, kan mulai kelihatan asik karena sudah plus ya. Nah, ini juga kondisinya, nah ini mulai pelan-pelan, mulai menekan. Nah, jadi sesimpel itu, kalau saya sesimpel itu aja gitu. Yang penting kita sudah ukur bagaimana resikonya. Nah, saya pengennya sih di angka-angka 15-an lah ya. Saya punya balance sekitar $700. Ini ada kredit, ini bonus deposit ya. Kayaknya hanya untuk nambah margin saja, tidak untuk menahan floating. Jadi kalau terfloating 700 ya udah gitu loh. Karena equity-nya kan jadi 800-an ya. Tapi tidak untuk menahan floating, hanya untuk menambah margin. Jadi bonus-bonus seperti ini sebenarnya cukup ideal untuk teman-teman yang bomber ya. Untuk teman-teman yang bomber bolehlah pakai ini. Kalau saya untuk ini aja, mempertahankan drawdown sebenarnya. Karena kadang portofolio itu perlu ya. Portofolio itu penting. Nah, jadi dengan adanya ini kadang-kadang bisa untuk menekan drawdown. Kenapa menekan drawdown? Karena memang equity kita jadi bertambah ya. Jadi nilai floatingnya itu yang mestinya mungkin udah 10%, tapi karena ada bantuan itu jadi tinggal baru 8%. Paling itu aja. Saya memanfaatkan bonus deposit hanya untuk itu. Oh, kayaknya berat ya. Kalau ngomongin target sih saya pengennya di $15-an lah dari 3 entry ini. Ini pokoknya betul-betul masih terlalu berat untuk naik kayaknya. Dan kalau udah di angka itu ya udah pakai script close semuanya. Pengennya sih, tapi lihat situasinya deh. Jadi kalau berdasarkan teknik candlestick ya mungkin ini bentukan up yang dikonfirmasi oleh up harusnya sih ya. Dan begitu ya teorinya. Jadi kalau udah up ini sebenarnya konfirmasi signal terkonfirmasi itu justru terjadi kalau ini sudah close sebenarnya. Itu aja. Sebenarnya gitu sih, secara perhitungan seperti itu.
Yuk, lagi yuk. Nah, ini mah saya punya harapan ini nih. Besar harapan saya di pound sterling ini sebenarnya. Saya kok di pound sterling biasanya memang 0,05 bahkan kadang 0,1. Tapi kalau di ini yang cukup liar nih ya kadang 0,02, 0,03, sesekali ada juga. Tapi biasanya di pergerakan yang relatif kencang saya entry pakai 0,05. Kita tunggu ya nanti H1-nya. Nah, ini H1-nya malah mau seperti bentukan doji, tapi memang udah cukup jauh naiknya ya. Udah lumayan tanpa kena lelah naiknya nih. Nah, yuk paling tidak di si areal ini ya. Setidaknya inilah harapannya. Tapi jauh ya. Nggak jauh sih sebenarnya, itu deket. Nah, yuk kali aja ya nyampe ya. Eh, oh iya, saya trading juga nggak pernah ambil banyak-banyak pip. Entah kenapa masih suka deg-degan lah intinya. Di harapan saya nanti di areal ini. Nah, ini udah nongol angka 6 dolar ya. Sebenarnya udah nongol angka 6 dolar nih. Nah, jadi 7. Kayaknya koneksi saya nih. Bukan servernya yang nge-freeze ya. Kayaknya memang koneksi saya kurang bagus. Udah 9 dolar, ada 10. Ini berarti nih pound sterlingnya juga lumayan nih. Nah, kan? Nah, memberi asa. Oke. Dan kalau nggak salah itu market US itu baru buka justru sekitar jam 8 ya. Ini kita mendekati jam 8 ya. Mendekati pembukaan market ya. Oke lah ya. Nah, ini sedikit memberi asa nih ya. Nah, oke. 15 deh, 15. Ah, 15. Harapannya di angka 15 mungkin saya akan close alas saja. Harapannya di angka 15 ya. Dari 14 ya. Oke, 15 ya. Pakai script dua entry saya ada 15 totalnya. 16 ya. Kita kabur ya. Nah, 17 kan. Nah, jadi molor kan. 18. Oke deh, 18 deh. Berapa deh kenanya? Oh, 17,82. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Memanfaatkan momen rilis data untuk ngambil keputusan trading itu seperti ini. Kalau saya seperti ini. Nah, lalu waduh kan sama naik lagi ya. Kalau udah kayak gini kan selalu bilang wah tahu gini tahu gitu ya. Coba kalau di hold gitu bisa dapat lebih kan. Tapi ya cukup dengan puasnya lah. Artinya kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ya konfirmasi ya. Nah, kembali menuju open market tadi pagi ya. Kali ini dolar betul-betul tertekan ya. Kalau bicara ketertarikan sebenarnya saya lebih tertarik dengan ini. Nah, ini. Nah, bodinya tuh sampai dengan hampir 30 pip nih. Saya punya indikator body ini. Nah, ini body now itu body yang sekarang berjalan yang terbuat ini, yang terbentuk sekarang itu sekitar 28 pip ya, lumayan panjang ya. Nah ini. Sebenarnya inilah arealnya. Saya rasa ini. Cuman karena posisinya mendekati apa namanya ya, mendekati waktu
pasca sesi US Open. Saya rasa cukup segini dulu ya. Nanti kita kalau bisa nggak telat lah, jadi sekitar 5 menit 10 menit sebelum rilis data, jadi kita bisa bahas dulu kira-kira datanya seperti apa. Tadi udah telat duduknya di depan komputer, jadi tapi nggak apa-apa lah. Nah nih, bener-bener jadi level resisten ya. Cukup lumayan ini. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya nanti. Pengennya sih live ya, tapi tadi nggak terkejar mungkin untuk menyiapkan semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton. Nanti kita akan ketemu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.